Jadi Bapak Ibu, ya kita selalu diingatkan bahwa sebenarnya setiap hal yang kita lakukan, ya, bahkan terutama dalam setiap pembelajaran kita, baik mendengarkan khotbah, membaca buku, ya, termasuk dalam acara Zoom ini, kita mau mengingatkan diri kita bahwa hanya satu kerinduan kita. Apa Bapak Ibu kerinduan kita? Menjadi sempurna seperti Bapa. Ya, dan karena itulah kita invest waktu, ya, sungguh-sungguh invest waktu belajar. Karena untuk menjadi sempurna seperti Bapa yang kita kenal, ya, yang patokannya adalah menjadi serupa dengan Kristus, itu bukan sesuatu yang mudah, ya, Bapak Ibu. Nggak mudah loh, ya. Kalau dibilang bahwa belajar ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, biologi itu lebih sulit gitu ya. Makanya orang-orang pintar, orang yang IQ-nya tinggi itu memilih teknik gitu ya. Tapi kalau kuliahnya jurusan teologi atau apa, itu buat orang yang IQ-nya rendah gitu misalnya ya. Nah, jangan beranggapan seperti itu karena sesungguhnya yang saya alami sendiri ya, mengenal Tuhan ya. Apalagi bukan cuma mengenal, mau menjadikan diri kita segambar dan serupa dengan Dia. Artinya punya sifat-sifat yang mirip dengan Dia. Komponen yang sudah Tuhan berikan, pikiran perasaan itu punya kualitas ya, punya takaran, punya ciri-ciri ya seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk belajar ini seluruh aspek dari keberadaan kita itu dibutuhkan, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya modal hasrat keinginan atau apa namanya kerinduan, keyakinan, percaya, keyakinan saja, tapi juga melibatkan seluruh akal rasio kita, ya. Bukan cuma akal rasio kita, tapi seluruh tindakan yang kita lakukan dengan tangan kita, kaki kita, mulut kita, baru itu bisa ya dengan segenap ya. Mencintai Tuhan itu harus dengan segenap akal budi, pikiran, jiwa, semuanya segenap-segenap. Kalau kita Bapak Ibu mau mengenal Tuhan hanya ya sekedarnya saja, ya, hanya lewat saja, itu nggak akan bisa, Bapak Ibu ya. Pasti ya akan kalah oleh dorongan dunia, oleh eh, apa namanya spirit dunia ini, hasrat dunia yang eh, bertentangan dengan Allah. Apalagi di zaman akhir ini, ya, betapa makin ya kejahatan manusia makin memuncak, ya, environment, lingkungan sekitar kita makin fasik gitu. Jadi kalau kita tidak ya sungguh-sungguh mengalokasikan waktu, energi, pikiran gitu ya, itu kita nggak akan dapat sesuatu. Ya, walaupun kita mendengar, ya, walaupun kita membaca, gitu, ayat yang sama, ya mungkin power statement yang sama, ya, tapi kalau itu tidak menjadi perenungan kita, tidak menjadi kontemplasi kita, menjadi fokus atau kemarin saya bilang kita memamah biak ya firman itu, mengunyah firman itu nggak akan berbekas dalam jiwa kita, roh kita ya, terutama firman Tuhan itu makanan rohani kita. Jadi Bapak Ibu, setiap momen kita belajar, mari sungguh-sungguh dapatkan perkara pribadi gitu ya. Menjadikan ini perkara pribadi yang kita perkarakan di hadapan Tuhan kita ya setelah mendapat pengajaran ini harus direnungkan, harus itu menjadi hal yang pribadi gitu maksudnya. Jadi kita bisa melihat aplikasi dari setiap firman yang disampaikan itu dalam uh, apa ya kehidupan sehari-hari kita ya. Bagaimana kita bekerja, bersosialisasi, terutama dalam berkeluarga, ya, itu harus mewarnai. Ya. Jadi, Bapak Ibu, ya, belajar firman kebenaran, apalagi kita belajar tentang iman.
Ya, iman itu bicara ya bagaimana kita bisa mengenal Dia, mengenal Allah. Kita beriman kemarin ya definisinya kita bukan hanya percaya tapi mempercayakan diri kepada objek yang kita percaya ya, pisteo. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ya fokus kita sebagai orang beriman itu memang fokusnya bagaimana bukan hanya percaya saja secara akali pikiran, bukan hanya keyakinan saja ya, modal keyakinan saja dan modal pengetahuan saja, tapi bagaimana seluruh keberadaan kita ya, tubuh jiwa kita, roh kita ya, semuanya seluruh tidak ada yang tersisa. Ya, itu bagaimana dipersembahkan kepada Tuhan, dipercayakan kepada Tuhan. Jadi kita menjadi orang beriman bukan hanya bicara saya percaya Tuhan, saya mengasihi Tuhan gitu ya, tapi kita bagaimana mempercayakan diri. Kalau kita mempercayakan diri, ya pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang dipercaya Tuhan. Jadi masalahnya bukan hanya berhenti kita percaya saja, tapi apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah ini nanti adalah salah satu sifat natur dari iman ya, yang akan kita pelajari. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara bagaimana kita beriman ya, kita harus mengerti ya sifat hakiki dari iman. Jadi kita tidak akan soal hal-hal yang kelihatan ya di depan mata kita yang lahiriah gitu ya. Tapi kita akan menyelam lebih dalam ya, mengenal maksudnya Alkitab soal iman, orang beriman itu seperti apa ya. Dan Bapak Ibu ya, bagaimana kita beriman itu ya sebenarnya akan menentukan bagaimana kualitas hidup kita ya. Sepanjang yang saya pelajari dari Alkitab Bapak Ibu, orang-orang yang beriman yang benar ya, yang sesuai dengan definisi yang sudah kita pelajari ya, itu pasti punya kualitas hidup yang luar biasa ya, yang bagi Tuhan itu berkenan ya. Jadi Bapak Ibu, tugas utama kita sebagai orang beriman ya, itu memang harus, Tuhan sudah mewujudkan visi ya, artinya kita diproyeksikan untuk menjadi segambar serupa ya. Kita diproyeksikan untuk kita mau mempercayakan diri kepada Tuhan dan Tuhan bisa mempercayakan kepada kita ya, mempercayakan rencana-rencananya pada kita, sehingga kita akan mencapai satu tahapan kualitas hidup ya, kualitas karakter yang Tuhan berkenan. Jadi pembelajaran kita sebagai orang beriman itu harus mencapai satu titik keberkenanan kepada Tuhan. Orang benar ya akan hidup oleh iman. Artinya bahwa hidup kita itu semata-mata bagaimana menjadikan diri kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang sudah kita pelajari, bahwa beriman bukan hanya ya bicara hal yang kelihatan ya, bicara soal nanti peraturan mengikuti aturan-aturan keagamaan saja ya, aturan syariat saja, tapi bicara lebih dalam lagi ya, bagaimana kita bisa memiliki karakter yang Allah punya, yang kita juga harus sublimkan ya, harus masukkan dalam diri kita ya. Kita punya natur ya, punya sifat karakteristik dari maksud iman itu. Nah, hari ini kita akan lebih dalam lagi Bapak Ibu belajar ya sifat natur iman itu sendiri ya. Jadi ini masih bagian dari bahasan kita tentang
uh, jalan keselamatan, ya. Dan bicara soal keselamatan itu pasti bicara soal iman. Karena apa, Bapak Ibu? Ya, kita tidak mungkin bisa beriman kalau tidak ada dimulai oleh anugerah keselamatan. Nah, itu kita sudah pelajari minggu-minggu lalu, ya Bapak Ibu. Ya, bahwa keselamatan itu selalu dimulai dari kasih karunia Allah, anugerah Allah. Dan tugas kita adalah merespon, ya, dengan tanggung jawab dari anugerah itu. Yaitu apa? Dengan beriman yang benar. Ya, jadi beriman itu adalah perwujudan kita mempertanggungjawabkan respon kita pada anugerah yang begitu besar yang diberikan Tuhan. Jadi beriman berbicara apa, Bapak Ibu? Bicara bagaimana, ya, kita bisa memfokuskan hidup kita pada satu tujuan, ya, kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi bisa dipercaya. Jadi kalau dipercaya Tuhan, pasti, ya, tuntutannya kita punya sifat karakter yang Tuhan berkenan, yang memang Tuhan sudah rancangkan dari semula, ya. Mulai dari kejadian di Taman Eden itu, Tuhan sudah rancangkan bahwa ada satu umat, ya, satu umat ciptaannya yang akan nanti bersekutu secara sempurna dengan Bapa di surga, di mana Bapa di surga, ya, bisa apa, ya, menjadi sahabat, menjadi rekan sekerja, ya, bisa cukup memadai, punya hubungan yang cukup memadai, ya, bukan dengan ciptaan yang sudah disetting, ya, seperti robot, tapi ciptaan yang dari dirinya sendiri itu mau mengasihi dengan tulus, ya, bukan karena disetting, tapi muncul dari dirinya sendiri untuk merespon, mau apa, membuat dirinya itu punya karakter seperti yang Tuhan mau. Itu muncul dari dirinya. Jadi bicara beriman, Bapak Ibu, harus tidak lepas dari kita mesti, ya, tahu apa, ya, esensi, ciri, karakteristik, ya, dari akibat dari kita beriman itu. Jadi kalau kita bicara iman, beriman gitu, ya, kalau kita nanti belajar lebih dalam, kita nggak akan terjebak pada hal-hal lahiriah. Nah, ini yang mau saya terus ingatkan, ya, sering saya ingatkan bahwa keberimanan kita, keberagamaan, ya, kalau kita disebut beragama, ya, secara formal gitu, tidak bicara lagi benar-benar hal yang kelihatan, ya, tidak hanya yang kelihatan, ya, tapi memang di dalam. Tentu saja kalau ada kerinduan yang dalam di dalam hati kita, pasti diwujudkan dalam perbuatan, dalam tindakan gitu. Nah, itulah arti dari iman itu, kan, penurutan kepada kehendak Allah. Jadi ada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita punya ketaatan kepada Tuhan sebagai ekspresi yang di dalam, ya. Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ya, artinya kita seringkali terjebak, ya, dengan melakukan aktivitas rohani, dengan melakukan peraturan agama, mungkin, ya, syariat agama, mau melegitimasi, mau meyakinkan diri bahwa kita orang yang beriman, ya. Nah, nanti itu akan menjadi iman yang kosong, ya, iman yang mati, kata Yakobus, ya. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Nanti kita akan pelajari lebih dalam maksud dari ayat-ayat itu. Nah, Bapak Ibu, iman bicara respon kita terhadap anugerah. Dan respon kita terhadap anugerah Tuhan yang diberikan itu akan menentukan, ya, bagaimana kita memilih, dan bagaimana kita memilih akan menentukan bagaimana kualitas hidup kita. Ya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Alkitab, ya, mulai dari Nuh, Abraham, ya, kita melihat imannya itu dari responnya, dan respon yang dia lakukan itu menunjukkan kualitas karakternya dia. Ya, Abraham
dengan dia berespon terhadap panggilan Tuhan, ya, dia taat, ya, pada akhirnya akan mengangkat, ya, akan menggiring pertumbuhan kualitas karakternya dia makin tinggi, makin seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, pertumbuhan kualitas karakter manusia ini, Bapak Ibu, itu sudah dimulai dari sejak, ya, kehidupan di Taman Eden. Tema besarnya itu, Bapak Ibu, ya, tema besarnya, ya, walaupun kita tahu bahwa, ya, sebelum Adam dalam jatuh dosa, ya, sebenarnya tema besarnya masih sama gitu. Tema besarnya bagaimana Adam semula, ya, sebelum dia jatuh dalam dosa, diproyeksikan Tuhan untuk terus bertumbuh, kualitasnya naik, ya, kualitasnya terus naik sampai titik sempurna yang Tuhan kehendaki. Nah, sayangnya Adam gagal di situ, sehingga waktu dia gagal, ya, harapan untuk bisa terus naik mencapai kualitas yang Tuhan mau itu menjadi putus, menjadi mati, menjadi impossible gitu. Ya. Nah, ini bicara anugerah. Makanya mutlak, ya, keselamatan itu dimulai dari anugerah kasih karunia. Karena tanpa anugerah kasih karunia, kita tidak mungkin bisa mencapai kualitas yang Tuhan mau, kualitas standar kesempurnaan yang Tuhan mau. Ya, ini berulang kali, ya, perlu diingatkan, ya, bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan, kita kerjakan hari demi hari itu sebenarnya satu perjalanan iman, satu perjalanan pertumbuhan kualitas karakter kita, perjalanan pertumbuhan rohani kita untuk step demi step, langkah demi langkah, terus mencapai gambaran karakter Kristus. Ya, banyak sisi dalam diri kita yang harus dibenarkan. Ya, jadi tidak ada namanya dibenarkan, ya, karena iman itu hanya iman yang sesaat. Ya, iman juga perjalanan dari satu, bertumbuh dari satu iman pada iman yang lain. Dibenarkan juga dari dibenarkan satu iman ke iman yang lain. Kita mengalami pembenaran yang terus menerus. Itu perjalanan kehidupan yang menjadi, ya, tugas, ya, menjadi habitat kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita ingatkan lagi, ya, Bapak Ibu, ya, proses beriman itu, ya, sekali lagi bicara juga bagaimana kita berespon, kan? Bagaimana kita meresponi anugerah. Anugerah itu sebagai moment of truth kita. Ya, kita mendapatkan kebenaran yang merdeka, sehingga benar-benar kasih karunia Tuhan juga kita punya kesempatan bisa percaya, bisa yakin, ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Nah, di Zoom ini saya yakin kita memiliki iman keyakinan, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan adalah juru selamat kita, kita percaya Allah Bapa, dan kita percaya firman kebenaran di dalam Alkitab. Jadi tugas utama sekarang kita adalah bagaimana kita meresponi itu, ya, dengan cara apa, Bapak Ibu, ya, kita menjadikan, melihat diri kita punya, semakin lama punya sifat nature dari iman itu sendiri, enggak? Kita makin meningkat enggak, ya? Dan itu juga ditunjukkan apakah kita punya relasi, ya, dengan Allah apa enggak. Jadi beriman, ya, bukan hanya semata-mata kita menuruti, ya, peraturan, ya, aktivitas rohani, tapi juga membangun hubungan kita dengan Allah. Jadi ada faktor hubungan, ya. Ingat, ya, iman, ya, bagaimana kita beriman juga itu sebenarnya ditentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kualitas, ya, iman yang dalam diri kita, ya, Bapak Ibu. Ya, kemarin kita sudah bicara, ya, melihat diri kita di posisi mana, ya, titik kuadran kita dari iman kita itu ada di posisi mana. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah bicara bahwa untuk
mengerti, memahami, ya, mengenal firman Tuhan sampai kita mengenal kehendak Allah yang sempurna, dan kita punya jangkauan, ya, ke depan, kekekalan ke Yerusalem baru. Jadi bukan cuma kekekalan yang abstrak gitu ya, tapi kekekalan ke Yerusalem baru. Dan ini adalah ciri utama, ciri khas dari iman di dalam kekristenan. Ya, kepercayaan agama lain punya iman juga, ya. Mungkin juga punya jangkauan berpikir ke depan, dia percayakan kekekalan, ya, kan, percayakan kehidupan kematian setelah kematian, tapi tentu berbeda dengan kita karena kita tahu, ya, yang disebut kekekalan ke depan itu apa? Ada pemerintahan Allah, ada kerajaan Allah, ada Yerusalem baru, ya, di mana kita dimuliakan bersama Kristus dan Tuhan Yesus sebagai rajanya. Dan ada daerah lain, area-area lain yang bukan bagian dari Yerusalem baru, ya, tapi itu juga dalam kekekalan. Kita tahu ada yang memerintah, ada yang diperintah. Ya, kita punya visi ke situ. Dan aspek lain apa? Ada iman itu bicara seberapa kita punya kemampuan, ya, menuruti, kemampuan berkorban, ya, mengorbankan segenap kita untuk kita mentaati firman Tuhan, mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu, ya, beriman itu penurutan pada kehendak Allah, bicara penurutan, bicara respon kita untuk menuruti, ya. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menuruti kehendak Allah? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah bisa melihat, ya, segala sesuatu, kita bisa melihat yang tidak kelihatan, ya. Kita bisa mengharapkan dari yang tidak kelihatan, ya. Itu termaktub, ya, terlihat dari ciri karakter dan iman itu sendiri. Ada nggak ciri-ciri dalam hidup kita, ya, Bapak Ibu? Kita akan bicara lebih dalam lagi ciri khas atau sifat iman yang hakiki gitu, ya. Nah, sebenarnya kita akan bisa belajar dari arti kata iman sendiri di Perjanjian Lama itu luar biasa, ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Dengan belajar itu kita benar-benar bicara iman itu dalam, gitu, ya. Nah, saya akan memulai, ya, ya, ciri atau sifat iman utama, ya, apa Bapak Ibu? Kalau disebut orang beriman itu, ya, seperti di Yakobus 2, kan, ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, ini utama, ya, ciri utama orang beriman itu ada dari perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan imannya. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk membacakan ini apa? Yakobus 2 ayat 14 ini sampai 26, ya. Saya, Om. Ya, silakan. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya?
ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rohab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menorong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Terima kasih Andreas ya. Bapak Ibu ya, ayat ini begitu terkenal ya. Dan itu juga menjadi ayat yang cukup menjadi perdebatan ya. Apakah kita dibenarkan karena iman atau karena perbuatan gitu ya. Nah, sebenarnya itu bukan hal yang bertentangan ya. Kalau di kitab Roma dari Paulus mengatakan bahwa kita dibenarkan iman bukan karena perbuatan. Tapi di Yakobus kok kita dibenarkan juga dari perbuatan-perbuatan kita, bukan hanya iman saja. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini bicara tentang konsep definisi dari iman itu ya. Kalau di Yakobus itu kata iman di sini menekankan lebih ya, mungkin yang sifatnya iman percaya dari pikiran kognitif saja ya. Nah, Yakobus lebih menekankan bahwa yang disebut iman itu pasti ada perbuatan. Ya, tidak mungkin kamu mengklaim dirimu iman tanpa ada perbuatan-perbuatan yang nyata. Nah, makanya ada pengajaran yang tidak melihat ini gitu ya. Karena itu ya surat Yakobus itu kadang disebut juga dulu ya sebagai yang tidak disukai gitu loh ya, karena kok dibenarkan kok dari perbuatan ya, padahal kan kita dibenarkan itu karena iman gitu ya. Nah, kita belajar di sini bahwa ya kita diselamatkan dulu iman yang sejati kan, iman keselamatan, dan iman keselamatan itu ini yang diceritakan oleh Yakobus gitu. Jadi sebenarnya kalau di satu sisi Paulus mengatakan dibenarkan hanya iman itu iman keselamatan yang di dalamnya ada perbuatan. Nangkap ya? Jadi nggak bisa dipisahkan sebenarnya iman. Kalau iman tanpa ada perbuatan-perbuatan, itu iman yang kosong, iman yang mati, artinya tidak beriman. Ya. Dan Yakobus lebih menekankan benar-benar penerapan sehari-hari itu. Di ayat 15, jika seorang saudara atau saudari yang mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, ya, dan seorang di antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanan sampai kenyang, artinya kan dia nggak peduli ya. Kalau dia nggak peduli ya, benar-benar dia tidak bisa mengaku dia beriman karena dia ya tidak menunjukkan keberimanannya dia lewat tindakan-tindakannya ya. Jadi perikop ini mau menekankan bahwa ya perbuatan itu adalah ciri utama dari iman ya. Jadi nature-nya iman itu pasti perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan. Nah, masalahnya apa yang disebut perbuatan di sini ya, tindakan di sini ya. Apakah perbuatan yang sifatnya perbuatan individu atau karena melakukan sesuatu ya, hukum, sesuatu aturan, suatu aktivitas gitu. Artinya kalau saya menjalankan syariat, menjalankan kewajiban agama saya, ya, itu berarti sudah menunjukkan iman saya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Ya. Membedakan semangat atau fokus dari perjanjian baru dengan perjanjian lama. Perjanjian baru yang disebut beriman dan ada iman itu ditujukan perbuatan-perbuatan, itu tidak bicara lagi perbuatan yang sifatnya lahiriah, sifatnya aktivitas rohani sebagai
pelaksanaan dari aturan-aturan beragama, ya, aturan-aturan mungkin bergereja, ya, yang mungkin kita pahami harus ke gereja, harus melayani, harus melakukan A, melakukan B, gitu. Bukan bicara hanya itu apa tindakan-tindakan individu, ya. Nah, bicara apa? Nah, ini saya akan lebih dalam lagi coba membawa ya makna yang dimaksud perbuatan itu apa sebenarnya, ya. Apakah dengan kita yang melakukan satu tindakan tertentu itu kita bisa disebut sebagai orang yang beriman, ya. Tapi sesungguhnya nanti kita akan melihat ini bicara soal kumulatif, ya, gabungan tindakan-tindakan perbuatan kita, di mana gabungan tindakan-tindakan kita sebenarnya ya itu membangun kebiasaan, ya kan? Tindakan-tindakan itu membangun kebiasaan, kebiasaan itu membangun karakter. Jadi yang disebut perbuatan-perbuatan di sini itu kumulatif kita yang menggiring kita punya karakter seperti apa gitu. Jadi tidak ditentukan oleh tindakan-tindakan individu, tindakan-tindakan single, tindakan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi bicara satu pencapaian, accomplishment, ya, dari apa yang kita lakukan, accomplishment. Nah, tentu ini tafsiran saya pribadi gitu ya, dan saya mendasarkan juga pada pengertian dari bahasa asli. Nah, ini bisa Bapak Ibu pertimbangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan di sini. Ya, kata perbuatan yang saya beri warna kuning ini, ya, itu bahasa aslinya Bapak Ibu itu pakai kata yang sama, ergon semua, ya, ergon. Nah, yang menarik di sini ergon itu bicara pekerjaan, ya, bukan hanya perbuatan, ya. Kalau perbuatan itu ingat ya, perbuatan itu kan kita bayar perpuluhan perbuatan, kita pergi ke gereja kan satu perbuatan gitu ya. Tapi ini bicara pekerjaan, tugas atau buah, riset buah, gitu ya. Definisinya di apa namanya di Sabda ORG ini yang saya kutip ya. Di sini dikatakan ya yang pertama business employment that which anyone is occupied, ya, that which one undertakes to do enterprise undertaking. Satu bisnis, satu apa namanya employment, ya. Jadi ada kata bisnis di sini. Kalau ngomong bisnis gitu ya, itu kan bukan satu tindakan tunggal gitu ya, tindakan 1, 2, 3 gitu ya. Tapi eh, beriman itu ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan, itu artinya iman itu harus ditunjukkan dengan bahwa bisnis kita itu memang bisnis untuk taat kepada Tuhan. Bisnis kita yang kita lakukan, kumulatif tindakan kita yang kita lakukan itu adalah mau memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Jadi fokusnya ya akan membawa satu karakter, satu kebiasaan gitu. Jadi tidak bisa ditentukan oleh tadi tindakan individu. Jadi kalau gini konkretnya gitu ya. Dalam pengertian ini kalau orang rajin misalnya bayar perpuluhan ke gereja, dia rajin, dia tiap minggu nggak pernah absen, pelayanan juga mungkin hampir tiap hari gitu, ya. Itu tindakan tidak hidup itu masalahnya apakah itu membuahkan satu kebiasaan karakter yang Tuhan kehendaki, yang seperti karakter Kristus gitu, ya. Kalau itu tidak membuahkan, berarti sebenarnya kita tidak punya perbuatan yang dimaksud oleh ayat ini menurut pemahaman saya, ya. Nah, yang kedua nih, ya, yang menarik nih. Any product, whatever, anything accomplished by hand, art, industry, or mind. Ada penyelesaian, accomplishment, ya, accomplishment. Jadi keberimanan kita, ya, Bapak Ibu,
benar-benar itu harus menghasilkan sesuatu, harus menyelesaikan ya satu sifat karakter kita gitu ya. Ada gini kelihatan ya, membentuk karakter kita, membentuk kebiasaan-kebiasaan kita yang orang akan bisa lihat bahwa ini beda, ini benar-benar uh, anak Allah ini punya sifat yang beda gitu ya. Jadi intinya gini, kalau kita melihat ada orang atau kita sendiri ya rajin, pokoknya rajin melakukan aktivitas rohani, tapi ya dalam pencapaian karakter itu kita tidak accomplish, tidak menyelesaikan itu, tidak ada sifat kejujuran, tidak ada sifat keadilan, tidak ada sifat kemurahan gitu ya, nggak kelihatan gitu accomplishment kita dalam karakter, itu tidak bisa dikatakan bahwa kita punya iman yang ditunjukkan oleh perbuatan-perbuatan ya. Nah, saya harap Bapak Ibu bisa ya merenungkan ini ya. Jangan sampai kita punya mindset konsep ya hanya cukup dengan melakukan aktivitas rohani, hanya cukup dengan checklist ya, sudah saat teduh, sudah ini, sudah itu gitu ya. Walaupun Bapak Ibu ya, kalau kita punya kesungguhan ya, pasti itu tercermin dari aktivitas rohani, udah pasti. Ya jangan dibalik ya, jangan dibalik begini. Yang penting kan hati gitu ya, ya nggak perlu saat teduh, nggak perlu, yang penting hati gitu. Nggak perlu baca Alkitab, yang penting hati. Nggak bisa juga, nggak bisa juga gitu. Ya, flow-nya, arahnya itu dari dalam keluar gitu. Jadi perbuatan-perbuatan itu muncul ya karena ada dari dalam ya. Dan perbuatan-perbuatan itu ya menjadi cap, menjadi mark tanda bahwa kamu orang beriman itu kalau mencapai accomplishment, penyelesaian satu sifat karakter yang terwujud gitu loh. Ya. Kalau kita dari dulu dari awal orang Kristen itu tidak jujur, suka bohong gitu, 10 tahun juga 15 tahun ya, pasti dikenal orang sebagai orang yang tidak jujur, yang berbohong, pokoknya nggak bisa dipercaya gitu. Tapi dia rajin tiap hari pokoknya nggak ada, tidak ada pelayanan yang tanpa dia. Dia selalu muncul gitu. Dia selalu hadir gitu. Nah, menurut definisi Yakobus ini, menurut pemahaman saya, dia belum accomplish orang ini, belum accomplish sebagai orang beriman gitu. Ya, tidak menyelesaikan apa-apa dia. Dia hanya benar-benar menjalankan aktivitas rohani, ya. Tindakan-tindakan yang sifatnya terpisah dari satu sama lain, tidak membentuk sesuatu gitu loh. Ya, ibaratnya puzzle itu, dia punya puzzle, dia menyusun seperti menyusun puzzle gitu, tapi nggak jadi gambar gitu loh. Nggak jadi gambar. Gambar misalnya Tuhan memproyeksikan kamu tuh harus membuat gambar gunung gitu. Nah, dikasih puzzle dengan waktu, dikasih apa namanya kemenangan di waktu oleh Tuhan menyusun ya, tugas kita menyusun puzzle gunung itu. Tapi seakan-akan dia kerja tiap hari nyusun gitu, tapi nggak jadi gambar gunung itu gitu. Ya, jadi Allah tidak bisa melihat, loh ini gambar saya mana nih, kualitas apa, nilai gambar anak saya ya ada nggak di orang ini, dia rajin sekali kelihatan tapi kok nggak ada gambarnya gitu. Dia tidak mencapai accomplishment ya, tidak accomplish by hand art in or mind, tidak ada yang dia selesaikan ya. Nah, bicara apa ya, action kita ya itu sebagai satu kesatuan. Jadi ya Bapak Ibu, saya benar-benar tertemplak juga ya bahwa menjadi orang beriman itu sebenarnya kita punya bisnis loh, itu bisnis utama kita loh Bapak Ibu ya. Baru ngerti saya tuh. Beriman ya, panggilan kita menjadi orang beriman itu bisnis utama kita. Itu melibatkan seluruhnya. Jadi kalau orang bisnis Bapak Ibu bisa nggak setengah-setengah gitu ya. Saya ada gambar itu juga action plan ya. Bisnis itu pasti punya action plan. Itu banyak aspek. Harus ada jadwal, strategi, checklist. Wah, nggak ada kalau namanya bisnis sukses itu cuma
sekedar saja menjalankan saja. Ya, kalau kita baca riwayat orang-orang sukses dalam bisnis gitu ya, konglomerat apa, itu pasti segenap hidupnya, itu segenap seluruh keberadaannya untuk menyelesaikan itu. Ya, jadi ya saya tertemplak juga dan prihatin juga. Bagaimana bisa disebut orang beriman tapi dia tidak ngerti bahwa dia sedang berbisnis. Ya, berbisnis itu uh, mencapai profit kan, bisnis itu mencapai ada hasil. Hasilnya apa? Profit kita itu adalah menjadi segambar serupa dengan Kristus, itu profitnya. Jadi kalau doing harian kita ya, aktivitas harian kita itu nggak menghasilkan profit yang berupa karakter seperti Kristus ya, ya kita nggak sedang dalam proses beriman, kita sedang tidak menjalankan keberimanan kita. Nah, perlu diingat ini accomplishment ya, accomplishment. Apa yang sudah kita capai, kita hasilkan gitu. Nanti kita akan belajar lebih dalam accomplishment itu apa, karakter apa yang harus kita accomplish, dan itu sebenarnya tercermin dari kata iman sendiri ya dalam Perjanjian Lama ya, itu menarik sekali Ibu ya. Nah, ini mungkin nggak selesai hari ini, mudah-mudahan bisa selesaikan besok ya atau hari lain. Tapi saya benar-benar encourage nih Bapak Ibu ya, pelajari ini dalam-dalam ya. Saya sendiri waktu mempersiapkan ini juga belajar gitu ya. Ini juga oh gitu ya Tuhan ya. Kamu ciri orang beriman itu kamu accomplish nggak? Nah, accomplishnya bukan accomplish seperti orang dunia, profitnya, kekayaan, mobilnya, rumahnya, enggak. Kamu accomplishment karaktermu apa? Jadi sekian banyak karakter Kristus kan, karakter Kristus kan nggak cuma satu gitu. Ada nggak yang dihasilkan tuh? Mungkin dari Kristus punya 50 karakter misalnya. Ada nggak progresnya gitu loh? Yang Tuhan tentu tidak menuntut dari awal kita menjadi orang Kristen tuh langsung semuanya di-accomplish enggak, tapi satu-satu gitu. Oh, tahun ini Tuhan mau kita accomplish nih soal apa namanya, kemalasan nih. Ini satu accomplish nih soal emosi nih, marah-marah ya. Kita perhatikan nggak tuh Bapak Ibu? Jangan sampai kita dari awal masuk Kristen sampai 10 tahun 15 tahun Kristen masih punya sifat marah-marah. Marah boleh, tapi marah-marah itu yang tidak boleh. Ya, emosional, nggak sabaran orangnya, arogan, wah banyak. Nah, orang beriman itu harus mencapai accomplishment, penyelesaian itu satu-satu diselesaikan menjadi kebiasaan, menjadi karakter kita. Itu beriman, itu yang spirit ya menurut saya yang tekankan oleh Yakobus di 2, ergon, accomplishment. Oke. Nah, Bapak Ibu coba saya lanjutkan ya. Nah, yang mirip dengan ini kasusnya ya, saya cuplik ya. Ini sebenarnya sudah dibahas nih sama Bapak Hens ya, Roma 7 dan Roma 8 ya Bapak Ibu. Ini ada yang menarik nih. Roma 7 dan Roma 8 ya. Roma 7 ayat 15 nih. Ini secuplik aja. Paulus mengatakan gini, sebab apa yang aku perbuat ya, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ya. Kata perbuat yang menarik di sini Bapak Ibu. Ini di bahasa Indonesia sama-sama kata perbuat gitu. Tapi bahasa aslinya itu beda gitu. Yang satu perbuat warna kuning itu katergosomai, yang satu perbuat itu praso, yang satunya poio. Ya. Nah, kalau kita sekilas gitu ya membaca ini dengan konteks bahasa Indonesia saja, itu seakan-akan ya masa Paulus ya tidak tahu apa yang dia perbuat, ya berarti dia hilang ingatan tuh. Ya, misalnya dia berbohong, masa dia nggak tahu dia berbohong? Dia mencuri, masa dia nggak tahu misalnya, gitu ya. Oh, yang aku perbuat aku tidak tahu gitu. Nah, kan agak aneh kan, nyambung kok masa Paulus doing something dia nggak tahu bahwa dia do something. Nah, kata yang dipakai perbuat di sini katergosomai itu juga mirip menurut saya dengan kata yang perbuat yang di sini ergon tadi. Ada accomplishment ya. Definisinya melakukan, mengadakan, menimbulkan, menyelesaikan. Nah, ini saya kata suka finishing, mengatasi ya. Ada accomplishment, perform, achieve gitu. Maksudnya begini, Paulus itu mau mengatakan ini bukan soal Paulus tidak tahu apa yang dia kerjakan ya, seakan-akan dia hilang ingatan. Tapi Paulus itu nggak tahu bahwa
tindakan-tindakan yang dia tahu dia melakukan, tapi kok menghasilkan satu pencapaian yang dia nggak kehendaki karena dia tahu itu tidak sesuai kehendak Tuhan gitu. Saya ulangi ya. Di ayat ini Paulus sedang mengatakan bahwa tindakan-tindakan individu saya, akumulasi perbuatan saya, tindakan saya itu kok akhirnya menjadi satu kebiasaan yang saya sebenarnya nggak kehendaki, ya. Tindakan-tindakan saya itu akhirnya menjurus saya menjadi orang yang pemarah atau malas atau tidak jujur gitu. Nah, hasil akhir karakter ini, wah saya sebenarnya nggak kehendaki, saya nggak saya nggak tahu bahwa akhirnya menjurus ke situ gitu, ya. Jadi seringkali Bapak Ibu ya, kalau kita tidak punya kesadaran ini ya tentang kesadaran beriman yang benar ya, kita bisa terjebak pada tindakan-tindakan individu dan tidak melihat ujungnya ya, tindakan-tindakan kita itu dalam beragama, dalam beribadah, beriman, itu ujungnya kemana sih gitu, mencapai apa sih gitu. Jadi materi ini Bapak Ibu ya, jangan cuma sekedar jadi knowledge, oh beriman tuh gini, definisinya begini, enggak ya. Penekanan utamanya ya Bapak Ibu, tindakan-tindakan kita ya, yang kita mau tunjukkan bahwa kita sebagai orang beriman itu ya, tahu nggak kita ya mau ujungnya tuh menghasilkan apa gitu. Ya, menghasilkan apa. Nah, kalau kita sendiri terus terang ya nggak bisa ya, makanya ada Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang akan menunjukkan. Kalau kita sendiri kadang nggak tahu, memang nggak tahu, seperti yang Paulus bilang, kalau nggak ada Roh Kudus yang memimpin nggak tahu dia, ya. Nggak tahu karena kan otomatis di drive oleh kodrat dosanya dari dalam ya, karena eh, Paulus katakan kita sudah terjual dalam kutub dosa gitu ya. Terjual dalam belenggu dosa gitu, masih ada kodrat dosa gitu. Jadi kalau nggak punya kesadaran ya, kita akan tersetir secara otomatis bahwa kita nggak mau menghasilkan ini menjadi orang yang nggak jujur. Itu saya nggak mau kan. Bapak Ibu mau nggak pada akhirnya Bapak Ibu menghasilkan karakter tidak jujur, karakter pemarah, karakter arogan, karakter pemalas? Kan nggak mau gitu ya. Nah, makanya kita harus menyadari ya bahwa beriman itu harus mencapai accomplishment itu Bapak Ibu. Nah, saya akan mulai masuk gitu ya, accomplishment perbuatan apa ya, apa karakter accomplishment perbuatan yang berupa karakter apa yang harus ada kalau kita mau disebut sebagai orang beriman, iman keselamatan, iman yang menyelamatkan kita. Oleh kita bisa memperoleh keselamatan oleh iman seperti apa, yang punya karakteristik apa, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya, arti iman dalam bahasa Ibrani, ya. Nah, ini sedikit ada etimologinya, ya. Ini nggak sedang belajar bahasa Ibrani, tapi perlu saya singgung sedikit saja supaya apa ya? Supaya Bapak Ibu pertama ya ngerti dan makin kagum sama Alkitab gitu. Ya, makin kagum bahwa sebenarnya kalau mau pelajari juga semuanya ada gitu dan berkorelasi luar biasa ya. Bapak Ibu juga akan tahu bahwa mengapa akhirnya Tuhan itu memilih bangsa Israel kan sebagai jalur penyelamatan seluruh umat manusia kan, lewat bangsa Israel sebagai bangsa terpilih gitu. Karena dalam bahasa bangsa Israel itu bahasa Ibrani itu sudah menunjukkan ya tanda-tanda ya keberimanan yang benar gitu. Ya, walaupun penerjemahannya di luar itu meleset gitu, tapi sebenarnya intisarinya sudah ada loh dari sejak awal gitu ya. Nah, Bapak Ibu ya, kata iman itu dalam bahasa Ibrani ya itu macam-macam sebenarnya, dan biasanya mengandung ada 3 kata ya.
dalam bahasa Ibrani ini simbolnya, ya nggak perlu dihafal mungkin, tapi kalau mau hafal silakan. Ada huruf itu alef mem nun, ya, 3. Jadi bahasa Ibrani itu ada 3 huruf ini alef mem nun, ya, yang berkorelasi kuat dengan iman, arti iman, ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ya, bahwa bahasa Ibrani itu, ya, berasal dari bahasa yang sifatnya piktogram, ya, dari gambar, ya. Jadi bukan seperti bahasa Latin sekarang, ya, ABC, tapi dari gambar sebenarnya. Kata-kata itu muncul dari gambar, ya. Yang seperti bahasa Ibrani, tahu nggak bahasa apa Bapak Ibu? Yang dari gambar, ya, katanya itu dari gambar. Apa? Bahasa apa? Yang juga seperti bahasa Ibrani. Ada yang tahu? Ya, itu bahasa Mandarin, ya. Itu juga gambar piktogram, ya, Mandarin, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, alef mem nun ini, ya, alef gini, ya, itu awalnya dari gambar, ya, gambar seperti kepala kerbau, itu piktogram awalnya, ya. Sebenarnya bahasa Ibrani juga mengalami evolusi, ya. Awalnya seperti ini, gitu, ya. Terus akhirnya menjadi seperti ini sekarang yang bahasa modernnya, modern Ibrani. Tapi dulu artinya ini, ya. Jadi setiap huruf gambar ini yang akhirnya menjadi satu huruf itu sebenarnya gambar. Dan gambar ini alef itu gambar apa ini, kerbau, ya, banteng atau kerbau gitu. Ini menunjukkan artinya power, authority, kekuatan, ya. Jadi arti dari gambar ini, ya, banteng ini menunjukkan ada kekuatan, strength, authority, ya, alef ini. Jadi kita akan pelajari bahwa kata-kata dalam bahasa Ibrani, ya, yang mengandung 3 huruf ini, alef mem nun ini, ya, itu menjadi bisa berhubungan dengan iman. Ya, kita bisa melihat ciri khas namanya iman itu punya nature apa gitu. Ya, kita bisa belajar dari situ, ya. Nah, kata bahasa Ibrani yang mengandung huruf alef mem nun yang pertama itu adalah apa, Bapak Ibu? Emunah, ya. Itu emunah ini, ya, itu terdiri dari alef mem nun juga, ya, ada huruf itu bisa dilihat di Habakuk 2 ayat 4, ya. Habakuk 2 ayat 4. Di situ dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, oleh percayanya dalam bahasa Indonesia itu pakai kata emunah, ya. Jadi di sini emunah itu terjemahkan percaya, ya. Nah, tapi sebenarnya emunah itu sendiri, ya, punya arti apa Bapak Ibu, ya? Jujur, ya, setia, stabil, tetap. Nah, jujur, setia, stabil, tetap. Jadi gini gampangnya, ya, kalau orang, ya, tidak punya accomplishment, ya, tadi karakter jujur, ya, bisa dikatakan sebagai orang beriman nggak? Ya, ini kalau orang sampai tidak jujur, artinya gini. Sekali lagi itu bukan satu perbuatan, ya. Mungkin kita pernah jatuh tidak jujur itu, ya, berbohong. Tapi itu bukan sifat kebiasaan kita gitu, ya. Yang saya maksud ini adalah kalau orang kumulatifnya dari semua tindakannya menghasilkan satu kebiasaan menjadi satu karakter, dia nggak jujur, cenderung berbohong terus gitu, ya. Ini nggak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman gitu. Jadi kalau nggak punya sifat jujur, ya jangan dikatakan sebagai orang beriman, ya. Juga setia, ya. Kalau orang nggak punya kesetiaan itu nggak bisa dikatakan sebagai orang beriman karena ada natur iman setia ini. Nah, maksudnya setia apa? Setia artinya ikutan dalam pekerjaan Tuhan, ya. Ikut dalam tadi bisnisnya Tuhan gitu. Ya,
Bapak Ibu mesti menyadari bahwa Tuhan itu punya bisnis di dunia ini gitu. Dan bisnisnya cuma satu, bagaimana ya membawa umatnya itu masuk ke kerajaannya gitu. Dengan kualifikasi tentu, karena yang bisa masuk kerajaannya itu hanya orang-orang yang punya kualifikasi. Jadi bisnisnya Tuhan ya lewat dia mengutus anaknya, ya bisnisnya Bapa di surga dengan mengutus ya bisnisnya Tuhan Yesus juga, karena dia datang ke bumi ini mengajar, itu bisnisnya satu ya. Bagaimana ya apa membawa orang-orang ini punya karakter seperti ini, jujur, punya kesetiaan gitu ya, mengerti apa kehendak Tuhan gitu. Jadi kalau dari sini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat bahwa orang yang bisa beriman itu bukan hanya eksklusif orang-orang yang berkecimpung di dunia rohani ya, di sebagai pendeta atau sebagai pemuka agama, sebagai pejabat gereja gitu. Menjadi pebisnis, pedagang atau karyawan atau apa juga dituntut hal yang sama, ikut pekerjaan Tuhan ya, ikut menanggung pekerjaan Tuhan lewat kapasitas yang dia punya gitu. Ya. Jadi bukan soal jenis pekerjaannya, tapi soal keterlibatan kita dalam memprioritaskan Tuhan lewat pekerjaan kita. Keterlibatan kita ya dalam bisnis Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi walaupun kita bekerja ya karyawan atau pokoknya enggak di dunia gereja gitu ya, kita masih ya tetap relevan berbisnis ya, punya bisnisnya Tuhan gitu ya, yaitu menggarap diri kita serupa dengan Kristus dan menolong orang lain untuk bisa semakin serupa dengan Kristus. Dua itu aja bisnis kita. Menggarap diri kita yang utamanya diri kita sendiri digarap punya tadi kualitas-kualitas karakter ya Kristus, jujur, punya setia dan menolong orang lain ya untuk bisa mencapai itu. Ya, dua itu aja simpelnya. Nah, itu bisa kita lakukan lewat pekerjaan jenis apapun. Ya justru lewat pekerjaan itu sarana yang uh, baik gitu ya, kita bisa mengekspresikan bahwa kita setia pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, karena itu ya memang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih karena soal setia ini ya. Lebih sedikit lagi orang setia sampai akhir gitu. Ya, jadi menjadi orang Kristen itu ya kalau nggak setia sampai akhir gitu ya, ya nggak bisa ya nggak bisa masuk gitu ya. Bukan orang-orang yang beriman ya. Kalau dibilang orang beriman yang hanya orang beriman yang akan bisa masuk kerajaan ya, maksudnya ini setia sampai akhir gitu. Dan itu hal yang berat ya, nggak mudah gitu ya kan. Karena itu Tuhan Yesus ya di mana Matius Markus itu ya ada ayat yang mengatakan, adakah kalau anak manusia datang ke bumi, adakah iman di bumi? Ya, adakah iman di bumi? Ya. Kalau dibilang ayatnya, adakah orang Kristen ya banyak. Ya. Tapi adakah iman di bumi? Berarti kan menunjukkan jarang sekali gitu ya. Jarang punya iman. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, kita akan menyadari kenapa jarang ya karena ini ya eh, sifat iman itu ternyata ini kesetiaan, setia sampai akhir. Dan artinya pertanyaan itu ya ditujukan kepada tiga, adakah orang yang mau setia sampai akhir? Adakah di bumi orang yang setia sampai akhir? Nah, Bapak Ibu bisa jawab ya, memang sedikit gitu ya, memang sedikit ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita kalau belajar ini ya makin mendalam ya, kita sudah nggak mempermasalahkan aliran-aliran gereja gitu. Mau ada aliran Calvin, Arminian atau apa gitu ya. Yang penting ujungnya ya, hidup kita ujungnya accomplishment kita itu punya sifat ini enggak gitu ya. Apakah kita pada akhirnya ya finishing well enggak? Sampai kita akhir hayat kita ada accomplishment, ada pencapaian enggak ya dengan
karakter jujur, setia ini, gitu, tetap ini, gitu. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, menyambung tadi Yakobus 2 gitu. Karakter kejujuran, kesetiaan itu apakah bisa dinilai dari satu dua perbuatan? Kan tidak. Ya, itu satu hasil pencapaian, accomplishment-nya. Jadi sekali lagi ini bicara ya, beriman itu bukan bicara tindakan satu hal gitu. Nah, saya teringat ya satu lagu ya yang mengarahkan kita sebenarnya, sudahkah kita mencapai accomplishment itu? Ya, kita harus memperkarakan diri kita. Ya, sudahkah kita mencapai accomplishment yang Tuhan mau? Gitu. Kemana hasil akhirnya? Ya, kemana hasil akhirnya, Bapak Ibu? Ya, mungkin ada yang tahu ya, lagu ini juga bisa mencirikan, gitu, mengingatkan kita bahwa kita harus memperkarakan seberapa jauh pencapaian kita. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Ini kita memperkarakan, ya. Kita pulang pada akhirnya, accomplishment kita itu mengarahkan pulang kemana? Ya, padang gersang tak bertepi, tiada mentari, tiada lagi bintang. Itu bicara apa? Itu bicara ya kebinasaan kekal. Ya, kita harus uh, sampai ya sadar ya, sampai memastikan bahwa kita mencapai accomplishment ya. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Bapak Ibu benar-benar ya memperkarakan ini, accomplishment pencapaian kita ya. Kemana kita akan pulang ya? Ke padang yang gersang tak bertepi atau di hamparan padang hijau tak bertepi juga. Sama-sama tak bertepi, yang satu gersang, yang satu hijau. Apakah kita akan menemui ya sebagai matahari kita adalah Tuhan sendiri. Dan itu benar-benar ya menggiring kita untuk menyadari bahwa nilai keberimanan itu di situ ya, accomplishment kita, pencapaian kita, sehingga pada akhirnya di akhir hayat kita ya, kita bisa uh, mengatakan aku sudah mencapai garis akhir seperti Paulus ya. Aku sudah mencapai garis akhir, mahkota kemenangan sudah tersedia ya. Itu Paulus sebagai teladan kita bisa berkata gitu. Berarti dia melihat, dia sadar, dia memperhatikan hidupnya. Dia menyadari sebagai orang yang beriman yang benar, ya, dia beriman dengan benar. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi dari materi ini ya, Bapak Ibu, nanti ada saya lanjutkan mungkin besok ya sifat-sifatnya, tapi satu sifat ini, emunah ini ya, itu juga bicara ya orang yang bisa dipercaya, dapat diandalkan. Ya, emunah ini ya bicara orang yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Kita terbiasa bahwa kita menyebut diri kita orang yang percaya Tuhan. Ya, banyak orang mengaku percaya Tuhan, tapi masalahnya apakah Tuhan bisa percaya pada orang itu? Banyak orang Kristen yang mengaku hidupnya mengandalkan Tuhan, ya. Tapi masalahnya apakah orang itu bisa Tuhan andalkan dalam bisnisnya Tuhan? Ya, Bapak Ibu, itu hendaknya menjadi perenungan kita. Ya, belajar soal iman harus sampai pada titik ini. Ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ya, kita lanjut dengan diskusi. Saya serahkan kembali kepada Pak Lepri. Thank you.
Ya, makasih Pak Anton. Ya, Recording teman-teman stopped. dari pemberitaan tadi, ya materi yang sudah disampaikan, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Salam Banten, mau bertanya. Oh ya, Sarah. Ya, tadi dikatakan bahwa beriman itu kalau sudah menjadi karakter ya, ada perubahan yang sudah menjadi karakter. Tapi dalam perjalanannya masih ada mungkin kesalahan-kesalahan yang seperti tadi, mungkin berbohong yang apa atau tidak jujur atau apa. Itu apakah itu sudah masuk di dalam perjalanan beriman atau baru sudah mencapai suatu karakter itu yang dijadikan patokan bahwa orang itu beriman. Terima kasih. Ya, ya. Sebenarnya itu bicara soal ini, Bu Sarah ya. Kalau orang disebut beriman itu kan dia yang seperti di kuadran yang kemarin saya gambarkan, dia kombinasi antara jangkauan berpikir ya ke depan dan juga penurutan. Jadi sebenarnya kan itu bertahap, Bu Sarah, kan beriman itu kan ada iman keyakinan, iman penurutan, iman keselamatan. Itu suatu perjalanan. Jadi kalau kita menyebut diri beriman itu sebenarnya suatu perjalanan ya. Jadi kita memastikan apakah kita sudah memulai perjalanan iman itu gitu ya. Jadi kalau kita memang sudah melakukan perjalanan ya kita bisa beriman, tapi beriman di level yang mana ya, di kuadran yang mana gitu. Nah, setiap kita itu diproyeksikan Tuhan untuk mencapai satu hasil akhir, accomplishment tadi gitu. Ya. Maksudnya gini, karakter itu kan banyak ya. Tapi Tuhan tentu tidak mau langsung ya ada 50 karakter Kristus langsung semuanya gitu. Tapi pasti ya awal mungkin bertobat kita menyelesaikan accomplishment sifat yang mana. Benar nggak Bu Sarah? Kan kita banyak nih sifat yang harus dibenerin kan. Pasti ada diselesaikan dulu. Misalnya yang katakanlah gampangnya gitu ya, yang orang baru bertobat yang tadinya suka berjudi gitu. Ya kan? Wah, suka berjudi. Begitu bertobat, wah dia sudah nggak berjudi lagi. Itu kan accomplishment juga. Ya, itu dia dalam perjalanan gitu. Tapi apakah cukup? Nah, enggak. Ya, ada accomplishment lain yang diselesaikan, yang harus dia selesaikan gitu. Benar nggak? Bisa nangkap nggak? Jadi kalau kita dalam perjalanan iman yang benar, itu pasti ada accomplishment hasil akhir ya, yang kita mengarah ke situ. Tentu nggak langsung sempurna ya selama kita hidup ya masih ada PR kan ya, tapi paling arahnya ya, garisnya ya, kalau grafiknya itu menuju ke situ gitu, menuju ke arah situ ya, kuadran 4 itu ya. Itu untuk grafiknya sejajar dengan keselamatan itu sendiri. Maksudnya gimana Bu Sarah? Kan maksudnya begini, di dalam tahap-tahap itu juga sejajar dengan berlakunya keselamatan itu gitu maksudnya Pak, grafik keselamatan. Grafik keselamatan yang ya, ini maksudnya kan iman itu tadi kan suatu perjalanan kan, untuk mencapai satu titik iman keselamatan ini yang keempat ini kan. Nah, di situ juga kan sama saja dengan keselamatan juga kan suatu perjalanan juga. Betul. Ya, proses itu. Nah, ini menjadi satu grafik yang sejajar atau bagaimana? Kadang-kadang kan kita agak sulit membedakan antara keselamatan hilang atau tidak kan, seperti itu. Ada yang menyatakan di dalam perjalanannya
ternyata terakhirnya jatuh dosa gitu kan. Nah, berarti itu banyak orang berpendapat macam-macam gitu, maksudnya oh itu berarti dia memang belum selamat, selama ini memang belum Ya, menerima ya. keselamatan. Nah, Mm-mm. ada juga kan yang menyatakan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang kan, seperti itu. Mm, Jadi mm-mm. kadang-kadang ini apakah itu masih bisa disejajarkan dengan grafik yang iman ini tadi, atau bagaimana Pak cara pandangnya? Nah, kan ingat ini Bu Sarah ya, kita diselamatkan tuh oleh iman kan, kita diselamatkan oleh iman. Jadi grafik keselamatan ya pasti grafik iman, karena kita diselamatkan oleh iman. Iman jenis apa yang menyelamatkan? Itu iman keselamatan, iman yang sejati, iman yang sempurna. Nangkap di situ dulu ya. Kita diselamatkan oleh iman gitu. Iya, betul. Nah, seringkali ini kan satu ya pengajaran tadi ya bilang ya, doktrin yang mengatakan bahwa kalau kamu memang ditentukan punya iman itu ya pasti kamu selamat gitu. Terus kalau pada akhirnya dia murtad, oh padi berarti dia memang belum punya iman gitu kan, ngelesnya begitu. Ya enggak? Iya, itu yang suka Suka ngelesnya diputar gitu. mutar-mutarnya seperti itu. Iya, Saya sempat menanyakan kan tentang eh, apa keselamatan yang tidak bisa hilang gitu kan. Loh, keselamatan tidak bisa hilang itu ditentukan dari mana gitu kan. mm-mm. Keselamatan itu kan suatu proses, tapi dari situ kayaknya masih banyak perdebatan juga gitu, Pak. Ya, ya, Makanya saya di sini ingin dijelaskan itu grafiknya gitu. Kan ya, kalau menurut saya proses itu sama aja kan. Proses sampai kecapean mencapai di mananya gitu kan. Cuma kan kalau pengertian orang yang keselamatan yang tidak bisa hilang itu, oh berarti orang itu kalau sampai titik terakhirnya ternyata meleset, berarti memang dia ditentukan apa belum diselamatkan selama belum sama ini kan. Nah, gitu. tapi Nah itu, tapi nggak fairnya coba ngomong sama pendeta yang ngajar begitu. Tapi Bapak Pendeta waktu awal dia dibaptis apa terima Roh Kudus gitu sudah bilang bahwa dia selamat. Dia dilegitimasi dia sebagai orang selamat, benar nggak? Nggak fairnya kan di ya situ. betul di situ. Ya kamu kalau memang pendapat yang seperti itu, ya kan berarti nggak tahu pasti. Jangan dong klaim bahwa, orang-orang yang sudah beriman gitu kan, wahai orang-orang beriman gitu. Jangan dong Baik, klaim begitu. baik saya kejarnya kan, jadi ketentuan selamat itu di mana kalau seperti ini kan seperti itu. Hmm. Kita dengan mudah orang ini mengatakan ini udah dapat keselamatan, tetapi nanti begitu sampai terakhir orang tersebut terplecok gitu ya, Murtad jadi bilang gitu ya. dia ternyata selama ini belum diselamatkan, belum menerima Ya, keselamatan. Saya bertanya sampai segitu, tapi ya nggak ada jawaban yang jelas tadi ya, yang ya, seperti betul. itu. Nggak cuma Bu Sarah ya, saya ngalami juga gitu ya. Kalau dikejar juga dia muter lagi gitu. Jadi kejar-kejaran Bu Sarah ya. Tapi gini ya, oke lah itu eh, kita kan belajar menurut yang saya pahami gitu ya. Kalau saya pahami di sini kalau keselamatan itu proses, beriman juga suatu proses ya. Yang disebut bahwa kita akan selamat di sini kan, nah makanya dulu kalau Bu Sarah mau berdiskusi dengan orang itu, definisi selamat itu harus jelas dulu kan Bu Sarah, ya kan? Selamat itu nggak cuma sekedar penting masuk surga, tapi yang dimaksud selamat, iman keselamatan itu adalah masuk ke Yerusalem baru Baru dimuliakan bersama betul. Kristus. Saya sudah Itu. menyampaikan seperti itu, Pak. Maksudnya, loh, orang yang dikatakan selamat itu kan kita tahu tujuannya. Hmm. Jadi, terus kalau patokan ini begitu ini kok berarti dia belum dapat keselamatan, terus selama ini apa gitu. Iya. Sudah seperti itu. Oke. Oke, itu pendapat ini ya. Kita kita belajar yang menurut kita di sini kita ini ya. Makanya saya buat grafik kita supaya jelas gitu. Jadi kalau beriman berproses iman yang punya iman keselamatan itu yang masuk perjalanannya sudah sampai sini, Bu. Ya, sampai sini gitu. Ada orang yang grafiknya tuh dari sini ke sana gitu ya. Tapi pokoknya masuk daerah inilah. Nah, waktu masuk daerah ini juga kan sebenarnya masih perjalanan, benar nggak? Betul nggak? Betul, betul. Betul nggak cuma sudah sampai udah tenang,
pokoknya sudah masuk gitu. Nggak bisa juga, gitu kan. Kalau Tuhan proyeksikan kamu sampai titik ini, ya kamu terus berjalan gitu. Tapi paling enggak sebenarnya kita memastikan arah grafik hidup kita itu ke sini gitu loh. Bukan ke sono, atau bukan ke sini, atau mandek di sini gitu. Kan ada yang arahnya ke sono nih. Nggak mau belajar firman, karena yang penting taat aja. Yakin aja, kan ada. Benar nggak, Bu Sarah? Bu Sarah menemukan nggak? Kalau disuruh baca Alkitab, pusing lah. Pokoknya saya mau ini aja lah, ikut aja gitu. Banyak. Ya, arahnya ke sini gitu. Bisa nggak dia, memungkinkan dia mencapai sini? Ya kalau dia arahnya ke sini nggak mungkin dong sampai sini, benar nggak Bu Sarah? Nah, tapi kalau orang arahnya ke sini, jangan bilang dia masuk neraka. Jangan. Oke? Ya. Kan orang-orang yang eh, istilahnya yang kita belajar kemarin kan, ya, orang yang belum kenal Yesus, ya, pun nggak nggak bisa kita pastikan itu pasti orang bukan orang Kristen gitu ya, pasti masuk neraka kan, enggak kan? Dihakimi menurut ya yang di hatinya kan, hati nuraninya gitu Hati kan. nuraninya. Ya, orang yang grafiknya ke sini bisa punya nurani baik nggak? Bisa, benar nggak? Ya, ya dia menjadi orang baik bisa gitu. Tapi untuk menjadi orang sempurna nggak bisa. Kalau orang sempurna harus masuk kuadran ini gitu. Ya, dia punya pengenalan firman yang cukup, pengenalan firman cukup, dia punya pengharapan visi kekekalan yang memadai sehingga bisa mencapai sini gitu. Ya. Ada, nah ini kalau buat apa namanya peringatan buat saya yang suka belajar firman gitu, kadang-kadang di sini nih. Oh, ini hati-hati nih. Ngerti firman, ngerti Alkitab, waduh, lancar bahasa Yunani Ibrani gitu ya. Tapi nggak ada penurutan, nggak ada pengorbanannya, nggak tumbuh gitu. Bahaya juga, nggak akan sampai ke sini juga gitu. Dia hanya mengimani Tuhan dalam pikirannya saja. Benar nggak? Ya, dia harus ke sini. Nah, ini grafik ini sebenarnya sebagai refleksi kita di mana ya, yang tahu kan kita sama Tuhan kan, orang lain nggak tahu loh, Bu Sarah. Kita nggak bisa menghakimi orang, oh kamu di kuadran 3, 4, 2 gitu. Dari apa? Dari dia sering ke gereja. Wah, kalau sering ke gereja 4 dong gitu. Nggak bisa dong. Oh, dia melayaninya rajin apa? Berarti sudah keempat, nggak bisa. Ini benar-benar kita pribadi. Makanya perkarakan dirimu nih. Di mana kuadranmu ini? Di kuadran 3, 2 atau 4 atau 1. Ya. Di mana nih? Maksudnya kita bergerak ke arah mana gitu. Jadi kalau buat saya ya, yang disebut bisa aja disebut keselamatan tidak bisa hilang. Ya, konteksnya apa? Keselamatan tidak bisa hilang kalau kamu memang sudah benar-benar mencapai titik kuadran 4 ini titik tidak balik nih. Ada satu titik yang tidak bisa balik. Baik titik ke atas maupun di bawah gitu. Kalau sudah mencapai titik ini Bu Sarah gitu ya. Bu Sarah cukup kita punya cukup ya pengenalan firman, dan itu artinya pengenalan firman Tuhan itu kan relasi kan, iman itu ya mencapai satu tingkatan iman ya, artinya relasi yang kuat yang memadai ya, dan juga dia punya visi yang kuat sekali ya, sehingga dia tidak mungkin balik gitu. Ada titik point of no return ya, titik tidak bisa balik. Nah, itu boleh baru kita mengatakan keselamatan tidak bisa hilang gitu. Tapi kalau baru di level kuadran 3, 2 sekali selamat tetap selamat, nah itu sempit sekali gitu, bahaya, itu berbahaya sekali. Ya, saya tidak meng-against ya pernyataan sekali selamat tetap selamat atau keselamatan tidak bisa hilang gitu ya. Tapi mari kita pahami dengan benar. Memang ada yang namanya point of no return, itu juga tercermin dalam hukum fisika kita gitu ya. Satu zat itu berubah gitu ya, ada namanya titik kritis. Kalau sudah lewat titik kritis dia tuh berubah, nggak akan balik lagi gitu. Ada. Ya. Tapi mari kita memastikan kita mencapai titik itu. Jangan memastikan itu hanya dari lahiriah aja gitu, Bu Sarah. Ya kan? Oh, dia udah dibaptis, wah udah pasti kuadran 4 gitu. Udah pasti selamat ya. Baru
dia bertindak dibaptis. Ya itu awal ya, dibaptis itu awal satu perjalanan iman ya, perjalanan keselamatan di awal. Mari ke arah sini. Itu ya. Nah, apa namanya? Kalau orang berpendapat bahwa punya pasti kalau namanya orang udah selamat ya, selamat ya, sampai akhir itu selamat ya. Silahkan dia berpikiran seperti itu gitu ya. Kalau ada kesempatan, Bu Sarah bisa jelaskan nih soal kuadran ini, soal ini. Tapi kalau dia nggak mau tahu ya sudah, masing-masing aja gitu. Nanti kan juga akan kelihatan kan nanti di pengadilan Tuhan kan tak akan kelihatan ya imannya benar-benar. Kalau saya Pak mengenai keselamatan itu Bu Sarah, jadi saya akan menjawab dengan 2 ayat. Di 2 ayat 12 kan dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ia udah percaya, tapi apakah dia udah mengerjakan keselamatan itu? Artinya hidup di dalam iman percayanya. Iman itu kan penurutan ya, penurutan kepada kehendak Allah. Apakah dia menuruti kehendak Allah? Ya kan, sampai akhir hidupnya. Nah, bilang, oh cuma jatuh sedikit, terpelecok sedikit ya, kita juga tidak bisa bilang keselamatannya bisa hilang. Itu nanti di hari penghakiman. Iya kan, siapakah kita ini? Kan kita bukan Tuhan. Nah, terus ayat Wahyu 3:5 kan di situ kan nama bisa dihapus dari kitab kehidupan kalau nggak menang. Nah, saya hanya bisa menjawab ayat itu. Kalau mengenai dia selamat apa tidak selamat, nanti kita ketemu di surga. Ya kan, kalau dia di surga berarti selamat. Jadi kita hanya melihat kepada apa yang dikatakan firman. Ya kan, perdebatan ini kan tidak akan pernah selesai. Dia punya konsep, orang lain juga punya konsep. Nah, tapi kan kita selalu ke firman Tuhan itu. Dikatakan dengan hati percaya, mulut mengaku, diselamatkan. Ia mengaku dengan mulut, ya kan, hati percaya. Tetapi kan percayanya sampai di mana? Kan percaya lagi itu kan harus kembali kepada penurutan kepada kehendak Allah. Tadi yang di Roma itu harusnya dijelaskan oleh si Yakobus bahwa iman itu harus ada perbuatannya gitu kan. Tidak hanya dibilang hati percaya mulut mengaku. Nah, perbuatannya apa? Karena harus ditelisik tuh percayanya seperti apa. Kan percaya itu harus mempercayakan diri gitu. Yang kedua, percaya itu ya harus menuruti kehendak Allah kan. Penurutan kepada kehendak Allah, penurutan kepada objek yang kita percayai gitu. Kalau saya itu hanya bisa menjawab seperti itu. Apakah dia udah kerjakan keselamatannya? Apakah dia sudah menang dalam hidupnya sampai akhir hidup? Dia menang? Kalau saya cuma jawab begitu. Begitu Panton kalau saya. Ya betul. Kalau mau gambar kasih tahu grafik itu baru Denda ikut Zoom kita, pasti ditolak. Apa? Bu Sarah begitu kalau saya, Bu Sarah. Iya, sebenarnya banyak ayat-ayat yang sudah kita bahas ya dulu ya waktu ngomongin dasar keselamatan ya. Jadi ya sebenarnya kita belajar materi iman ini tadi kan kata salah satu artinya itu kan emunah gitu kan, setia kan, bener nggak? Setia sampai akhir. Beriman, kalau kamu disebut beriman itu ya mengandung kata itu gitu, setia sampai akhir. Nah kalau ya pertanyaannya balik, kamu udah setia sampai akhir nggak? Nggak tahu ya, jangan mengklaim lah gitu istilahnya. Kan berbahaya sebenarnya kalau mengklaim, jadi merasa sudah selamat, sudah pasti diterima Tuhan gitu, tapi akhirnya menggiring dia untuk tidak memperhatikan hidupnya tadi kan. Tidak melihat accomplishment ya, pencapaiannya apa, pencapaian karakternya dia sama ini itu, wah itu kan bahaya sekali, benar nggak? Jadi saya membawa materi ini ya buat saya sendiri, saya beriman itu harus mencapai ada accomplishment loh, bukan bertumpu pada satu tindakan-tindakan individu saja gitu. Oh rajin ke gereja, rajin ini, rajin itu gitu. Tapi ada accomplishment nggak, ada pencapaian nggak dari karakter-karakter yang Tuhan mau gitu loh, itu muncul gitu loh.
Yang Wahyu 3:5, Pak. Dia kan dia bilang itu barang siapa menang dia dikenakan pakaian putih, namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Oh, berarti nama kita bisa dihapus kalau nggak menang, kan dibalik aja kayak gitu. Betul. Gitu. Ya itu sama Pak Anton bilang, pencapaiannya sejauh mana kan. Gitu. Ya, ya. Sebenarnya kalau dari situ ya itu benar dua ayat yang tadi disebutkan Pak Lepri, ya itu ya sudah cukup pamungkas lah bahwa ada loh di Alkitab yang bagian bahwa nama itu bisa dihapus gitu loh. Memang sudah ada, tapi bisa dihapus kan gitu. Yang kenapa nggak bisa dihapus? Karena dia tidak setia, benar nggak? Ya kan kalau nggak setia dihapus, berarti. Ya di Wahyu juga itu hanya 3 kan, yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Nah, Iya. setia itu terakhir itu. Ya. Dan kita sekarang belajar, oh setia itu arti dari iman. Ya kan? Iman itu artinya setia, ini salah satunya. Emunah itu setia. Itu. Ya kita belajar lebih dalam. Jadi kalau ngomong beriman, ya ini sifat natur imannya kita pahami nggak gitu. Ya. Jadi dengan pembelajaran ini ya cukup solid lah menurut saya ya. Kita menjelaskan tentang jalan keselamatan itu cukup solid gitu. Gimana Bu Sarah? Oke, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Silakan kalau ada yang lain. Nah, ini. Hmm. Kayaknya sudah. Nah, Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Tik, 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 tik. Oh, lewat 1 menit. Ayo, mahasiswa ada nggak mau tanya? Kesempatan Pak Anton ada loh. Ada nggak? Berarti besok masih sama.